Salam, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali bersama saya Z. Ferry. Senang malam hari ini dapat menemani Bapak, Ibu, Saudara di malam hari ini dalam renungan malam Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Malam hari ini bertemakan takhta Allah kekal selamanya. Jika kita memperhatikan awan, kita bisa dapati bahwa tidak ada bentuk awan yang sama. Dan ketika ditempah angin, awan tersebut akan bergerak dan berlalu. Seperti juga manusia, tidak ada seorang manusia pun yang sama dengan yang lain. Lewat, berlalu, betapa dahsyat Allah itu. Di sisi lain, hidup ini sangat tragis dan rentan. Bahwa selesai satu masalah, muncul masalah yang baru. Apalagi nanti. Namun, satu perkara yang harus kita ingat dan percaya, bahwa takhta Allah tetap selamanya. Maksudnya bahwa Allah memerintah jagat raya ini dan mengendalikan segala sesuatu. Ketika hati kita menjadi kecut, kecil hati, kita menyinggung perasaan Bapa. Karena sejatinya di situ kita tidak mengakui kebesarannya. Kita tidak mengakui kedahsyatannya. Bahkan kita tidak mengakui pemerintahannya. Mari kita bayangkan bagaimana Allah di surga memperhatikan bangsa Israel yang tertindas. Bagaimana Allah melepaskan mereka dari perbudakan Mesir. Bagaimana Allah membelah Laut Kolsom. Bagaimana Allah menunjukkan keperkasaannya dalam sejarah kerajaan Allah yang ditulis di Alkitab. Dalam Ibrani 1 ayat yang ke-8, kemudian di dalam 1 Tawarik 17 ayat 14 dan 1 Tawarik 22 ayat 10. Sejujurnya kita telah menjadi manusia yang sebenarnya tidak bertuhan dengan benar. Kalau kita percaya ada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang memiliki takhta dan pemerintahan, seharusnya kita harus sungguh-sungguh mengakui itu, bukan hanya dengan perkataan, melainkan juga dengan sikap. Mestinya kita tidak menjadi khawatir apapun yang terjadi. Sebab dia hidup dan tetap hidup, dan dia berkuasa. Begitu cakapnya kita berbicara tentang Tuhan dalam berbagai perspektif teologis. Namun kadang kita lupa untuk mengakui keberadaannya. Bahkan dia punya takhta tetap. Mari kita renungkan kebenaran ini. Bahwa di surga ada kesibukan pemerintahan. Mikael, Gabriel, dengan semua penghulu-penghulu malaikat yang kudus sibuk. Allah Bapa mengatur pekerjaan. Dan kalau Tuhan berkata, "Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman." Itu berarti gerak kehidupan orang percaya juga menggerakkan kegiatan dalam kerajaan surga. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana Maharaja kita sibuk memperhatikan jagat raya ini. Dan khususnya memperhatikan anak-anaknya. Serta mau menggenapi rencananya di muka bumi ini. Oleh karenanya bersyukur
kita masih disadarkan untuk mencari Allah. Kalau kita menyadari takhta Bapa dan pemerintahan Allah, maka hal yang pertama, kita tidak berani berbuat salah, sekecil apapun kesalahan itu. Kemudian yang kedua, kita menjadi tidak takut menghadapi segala keadaan. Kemudian yang ketiga, agar kita menemukan apa rencana Allah atas hidup kita masing-masing dan rencana Allah untuk dunia ini. Kita adalah pangeran-pangeran kerajaan surga. Makanya kita harus sungguh-sungguh bersikap sebagai pangeran, bersikap sebagai putri-putri kerajaan Allah. Sebelum kita meninggal dunia, kita harus benar-benar menemukan keadaan kita. Apa penilaian Allah terhadap kita? Apakah kita sudah layak disebut sebagai putra-putri atau pangeran atau putri-putri kerajaan surga atau belum? Fokus kita harus hanya Tuhan. Sebab apa yang menjadi fokus kita, begitulah diri kita. Apa yang menjadi fokus diri kita, itu yang akan mewarnai jiwa kita. Kalau kita fokus dunia, kita jadi materialistis. Kalau fokus kita penampilan, kecantikan, kita jadi pamer. Tapi kalau fokus kita adalah Tuhan, kita menjadi pangeran-pangeran dan putri-putri kerajaan Allah. Semua kegiatan kita itu harus mendukung fokus kita. Ironis, banyak orang tidak berani fokus sepenuh kepada Allah. Karena mereka membeda-bedakan. Kalau rohaniawan, fokusnya Tuhan saja. Pelayanan saja. Surga saja. Sedangkan kalau jemaat tidak perlu seperti itu. Ini adalah pemahaman yang salah. Semua kita adalah hamba Tuhan di bidang kita masing-masing. Dan kita harus punya fokus yang sama, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Kita harus sangat ekstrim di sini. Hidup bisa kita lewati dari hari ke hari. Yang penting kita bisa makan, masih memiliki pakaian yang pantas. Kita semua tentu memiliki persoalan. Tetapi kita bisa melewati dari hari ke hari. Kita bisa melewati dari waktu ke waktu. Dan kita fokus kerajaan Allah. Sampai akhirnya kita bisa berkata, yang kuingini hanya Engkau Tuhan. Sebagaimana pemazmur katakan dalam Mazmur 73 ayat 25-26. Siapa gerangan ada kepadaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Dialah kehormatan dan kekayaan kita. Jika kita menjadi perawan suci atau kekasih Allah, kita akan diistimewakan oleh Allah. Sebab kita tidak mungkin diistimewakan oleh Allah kalau kita tidak mengistimewakan Dia. Maka jangan setengah-setengah. Tuhan harus menjadi segalanya dalam hidup kita. Jadi kalau kita betul-betul beriman bahwa Allah itu hidup, Ia memiliki takhta dan memerintah selama-lamanya, dan kita hidup di dalam pemerintahannya, barulah kita bisa mewujudkan apa yang dikatakan dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Suatu hari
tempat di mana kita tinggal akan rata dengan tanah, menjadi lautan api. Tetapi apa yang pernah kita lakukan dengan tempat ini diingat kekal oleh Allah. Dan kita mau menjadikan tempat kita di rumah kita masing-masing sebagai tempat di mana Allah suka mengunjunginya. Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Selamat berjuang, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.